Jika kalian punya laptop terus performanya menurun, itu bisa disebabkan karena hal ini. Oke, jadi kita kedatangan laptop yang mungkin sudah cukup lama juga ya, sekitar 2015-2016 ya ini rilisnya, dan keluhannya adalah nge-lag katanya, karena dari spesifikasinya sebenarnya kalau di zamannya itu lumayan ya, udah Core i5 di sini. Kemudian sudah pakai GeForce 930MX. Jadi pada zamannya ini termasuk bagus, apalagi layar dari komputernya ini juga touchscreen gitu kan. Sekarang kita cek dulu ya, kira-kira suhunya berapa nih di saat kita coba tes benchmark. Karena rata-rata laptop yang sudah lama itu kan nggak pernah diganti pastanya. Jadi biasanya pastanya itu udah kering yang menyebabkan laptopnya jadi lemot, terus ya macet-macet, pokoknya nggak enak banget lah dipakai. Oke, jadi langsung aja kita tes. Oke, jadi untuk ngelihat suhunya di sini kita pakai aplikasi HW Info ya. Jadi kita langsung jalankan aja aplikasinya. Jadi bagi kalian yang mau ngecek suhu itu tinggal pilih yang sama, sensor only, kemudian start HW Info 64 kalau memang komputer kalian sudah sistemnya 64 ya. Kalau masih yang jadul banget biasanya 32, jadi pilihnya yang 32. Oke, jadi setelah terbuka tampilannya seperti ini ya untuk HW infonya, dan di sini aja suhu karnya 61 derajat, 71 derajat, ini belum dipakai apa-apa lu, belum jalanin aplikasi apapun, minimumnya segini. Mungkin tadi ya benar-benar baru nyala kali ya segini. Oke, jadi sekarang kita tinggal cek untuk jalanin aplikasi Cinebench R15. Jadi kalau misalkan sobat komputer yang terbaru bisa pakai R23. Jadi sesuaikan dengan komputernya ya, atau sesuaikan dengan laptopnya. Oke, di sini ada R23 tapi nggak akan kuat, kita pakai yang Cinebench R15 aja. Oke, jadi ini aplikasi langsung kita buka, Cinebench R15 untuk ngetesnya. Dan di sini pilih accept aja. Kemudian sobat pilih run yang CPU ya, terserah sih mau semuanya boleh atau CPU aja boleh. Karena di sini tugas kita adalah untuk ngecek suhunya. Kenapa suhunya itu harus dicek? Karena suhu itu pengaruh banget. Laptop itu bisa berjalan maksimal kalau suhunya itu di bawah 80 atau 90 derajat ya. Lebih rendah itu makin tinggi kinerja dari laptopnya. Makanya kalau suhunya panas otomatis dia akan nge-lag gitu. Apalagi kalau udah nyentuh 90-an bahkan dia bisa nge-restart. Jadi itu kendalanya. Oke, untuk proses ini saya percepat dulu videonya. Dan ini dia hasilnya ya. Untuk CPU-nya kita dapat skor 163 CB dan untuk OpenGL-nya 45 FPS. Oke, sekarang kita lihat suhunya. Suhunya itu maksimal ada di 80 derajat. Jadi ini sudah kena throttle ya. Jadi dia di setiap nyentuh ke 87 otomatis clocknya akan turun gitu. Misalkan yang tadinya 2,7 jadi 2,5 atau bahkan sampai ke 1,4 atau bahkan bisa lebih rendah lagi. Jadi tergantung daripada laptopnya ya. Jadi setiap laptop itu pasti punya throttle masing-masing. Oke, jadi di sini kita langsung aja nih kita mulai bongkar semua dan kita coba ganti ripasta. Kita lihat nanti hasilnya ya. Oke, sekarang saatnya kita bongkar ya laptopnya ya. Jadi kita buka dulu semuanya. Oke, setelah kita buka semua bautnya ya, jadi ini kita mulai buka ya sisi-sisinya pakai alat khusus. Bisa mirip seperti cleaver gitar juga sih. Jadi bukanya tuh tinggal dimasukin terus digeser seperti ini, maka dia akan kebuka semua ya tuh. Sekarang saatnya kita buka ya menggunakan cleaver kalau misalkan di gitar, tapi bukan cleaver ya, ada alat khusus ya. Untuk membuka ini hati-hati fleksibelnya ini ya. Jadi ini harus dicopotin dulu, jangan asal tarik aja nanti bisa patah. Oke, di fleksibel laptop ini ada 3 mungkin karena ada yang touchscreen-nya juga ya. Terus ada touchpad-nya juga, keyboard-nya. Jadi ada 3 macam, biasanya ada yang 2 gitu, normalnya sih 2. Oke, setelah tercopot semua baru kita mulai bersihkan dulu. Biasanya kita bersihkan dulu ya semuanya. Terus baru nanti kita ganti pastanya. Jadi satu persatu kita kerjakannya. Oke, ternyata ini
untuk prosesor ada di bagian bawahnya, jadi kita harus copot semua bagiannya. Oke, ini video saya percepat karena saya ribet ya untuk ngerekam ini semua kondisi sendiri gitu ya. Jadi ini sudah saya ganti tadi pastanya, yang di sebelah kiri adalah VGA cardnya, yang sebelah kanan itu adalah prosesornya. Jadi sudah saya ganti atau repasta semua. Pada laptop ini tidak terdapat thermal pad, jadi hanya pakai pasta untuk 2 lokasi saja. Di sini ada slot RAM yang tertanam ya bawaan laptopnya, ini 8GB. Jadi kita bisa tambah lagi 8GB atau lebih bisa juga kalau misalkan kalian mau lebih. Di sebelah sini ada tempat untuk menambahkan SSD NVMe. Ini performanya akan meningkat tajam jika ditambahkan SSD NVMe dan juga RAM ya, karena bawaannya itu cuma 1TB dan bentuknya harddisk 5000 RPM kecepatannya. Jadi aduh, ini sayang banget laptopnya, sebenarnya bisa di-upgrade semua ya. Oke, jadi ini sudah kita pasang tapi belum saya pasang semua secara utuh karena kita tes dulu, biasanya takutnya ada yang ketinggalan, terutama kipas biasanya pada lupa nyolok ya teknisi ya. Jadi kita lakukan pengetesan dulu sebelum semuanya kita rapihkan, dan di sini langsung kita benchmark lagi, dan hasilnya suhunya sekarang turun, yang tadi idle-nya 60 dan sekarang 40 derajat. Dan kita coba lihat hasil dari benchmarknya ya, suhu maksimalnya itu sekarang ada di kisaran berapa kira-kira. Oke, dari skor CPU-nya sudah naik banget nih jadi 237. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk pengetesan untuk FPS-nya juga naik ya, jadi 65 FPS, jadi jauh banget ya perbedaannya. Setelah dibersihkan dan di repasta ini ditambah RAM, otomatis makin naik lagi performanya. Untuk suhu maksimalnya dari 87 sekarang 73 derajat Celcius maksimalnya. Jadi kesimpulannya bagi sobat yang punya laptop sudah lebih dari 2 atau 3 tahun lebih gitu ya, terus masa garansinya sudah habis juga, itu kalau mau mengembalikan performa laptopnya seperti baru beli lagi gitu ya. Jadi seperti baru itu performanya, sobat tinggal dibersihkan aja laptopnya terus di repasta. Kalau perlu sekalian di upgrade, jadi ditambahin RAM-nya, terus diganti SSD kalau memang nggak ada slot NVMe-nya, jadi harddisknya itu bisa diganti SSD. Oke, mohon maaf videonya ini kurang detail ya, karena memang saya kerjakan semua sendiri untuk recordingnya. Jadi bagi sobat yang butuh servis laptop, butuh perbaikan atau upgrade PC, silahkan hubungi Viz TV di deskripsi video.